Perkenalkan, saya Suranto Negoro dari Teknik Komputer tahun 2018 ingin mempresentasikan materi kuliah microprogramming bagian datapad sesuai dengan nomor akhir NPM saya, yaitu 2, untuk memenuhi UAS dari mata kuliah perancangan sistem digital. Di sini kita dapat lihat overview dari datapad. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada datapad example, dan yang terakhir ada datapad representation dan control word. Kita langsung saja masuk bagian pertama, yaitu introduction. Introduction dari computer specification. Ada ISA, Instruction Set Architecture, yang merupakan spesifikasi dari tampilan komputer untuk programmer yang berada pada level terendah. Terdapat komputer arsitektur, merupakan level atas dari deskripsi untuk implementasi hardware pada yang digunakan di ISA. Dan yang terakhir, arsitektur biasanya mengandung spesifikasi tambahan seperti kecepatan, biaya, dan dapat diandalkan. Simple komputer arsitektur dibagi menjadi, yang pertama ada datapad yang digunakan untuk menjalankan operasi, yang terdiri dari kumpulan register, microoperation yang menjalankan data yang disimpan pada register, dan control interface. Dan yang terakhir control unit untuk mengontrol datapad operasi. Di sini di control unit dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang bisa diprogram dan ada yang tidak bisa diprogram. Ini untuk gambaran dari control unit dan datapad. Di sini dapat dilihat hubungannya. Yang pertama untuk control unit didapat input dari control inputs dan nanti akan terdapat 2 output. Yang pertama ada control signal untuk dihubungkan ke datapad dan ada control outputs yang langsung keluar. Untuk dari datapadnya, nanti dia akan melakukan feedback ke control unit dari control signal yang telah dikirim. Dan datapad dapat dipengaruhi dari data inputs. Dan terakhir akan mengeluarkan data outputs. Contoh dari datapad. Di sini kita dapat lihat gambar dari datapad. Yang pertama di sini merupakan bagian dari register file, dan yang kedua di sini merupakan implementasi dari micro operation. Pertama kita masuk ke bagian register file. Kita bisa lihat di sini decoder. Nanti kita untuk menjalankannya nanti kita akan mengisi dari load enable dan decoder ini untuk mengatur bagian mana load yang akan dikirim dari data yang akan dikirimkan. Decoder ini berguna untuk destination select. Pertama ada bagian 4 buah register. Di sini kita dapat lihat bagian paralel ada 4, ada 4 load juga untuk 4 register. Ada R0, R1, R2, dan R3. Selanjutnya ada 2 MUX. 2 MUX ini untuk 4 register sebelumnya. Dan yang terakhir ada register destination decoder. Di sini kita dapat lihat destination dari decoder nanti akan masuk ke sini. Yang kedua ada microoperation implementation. Pertama kita lihat ada bagian MUX B di sini. Ini untuk konstanta eksternal yang dari output MUX 1 dan MUX 2. Di sini dapat register file. Terus ada bus A dan bus B dengan external address dan data output. Di sini kita dapat lihat bus A-nya dari MUX yang pertama dan ada bus B-nya dari MUX B yang di sini.
Dan yang terakhir ada function unit. Di sini function unitnya ada dua, pertama ALU dan ada shifter untuk output select. Terus ada MUXD untuk external data input. Ini MUXD. Dan yang terakhir ada logic untuk status generasi bits, yaitu V, C, N, dan Z. Sekarang kita masuk ke contoh dari datapad. Di sini ada contohnya, yaitu R0 sama dengan R1 ditambah R2. Pertama kita lihat pada register file, bagian pertama ada aselect sama dengan 01. Maksudnya menaruh konten dari R1 ke bus A. Lalu pada register file, pada register 1, kita lihat pada garis hijaunya, nanti dia akan menaruh kontennya di bus A. Ini kita lihat bus A-nya. Yang kedua ada bselect sama dengan 10. Nanti dia akan menaruh konten dari L2 masuk ke register file bdata. Yang ketiga ada mbselect sama dengan 0. Maksudnya menaruh bdata pada bus B. Kita sebelumnya tahu pada bdata ada konten dari R2, nanti dilanjutkan ke MUX B. Kalau pada MUX B-nya itu memiliki input 0, kita lihat pada garis kuning. Itu untuk register file. Sekarang kita masuk ke bagian microoperation. Pertama ada gselect dengan bit 0010. Ini maksudnya untuk menampilkan pertambahan G, bus A tambah bus B, bus A tambah bus B, yang nanti akan dioperasikan pada ALU. Terus ada mfselect sama dengan 0 dan mdselect sama dengan 0. Maksudnya untuk menaruh value dari G pada bus D. Ini kita lihat garis yang warna biru, pada ini merupakan bus D. Selanjutnya ada destination select dengan inputnya 00. Ini untuk mengenable load input ke R0. Kita lihat destination select-nya 00, nanti dia akan mengenable input ke R0. Dan yang terakhir load enable sama dengan 1. Maksudnya untuk membuka load input R0 ke 1. Untuk R0 yang bisa disimpan pada clock pulse. Dari sini kita tahu bahwa operasi ini membutuhkan satu clock cycle. Selanjutnya, kita akan mengetahui key control untuk alternatif dari microoperation. Yang pertama untuk melakukan shift pada microoperation. Kita lakukan mfselect sama dengan 1. Kita dapat lihat di sini MUX F-nya sama dengan 1. Ini untuk shift operation. Yang kedua ada menggunakan konstanta di microoperation menggunakan bus B. Kita lakukan mbselect sama dengan 1. Kita lihat di sini mbselect sama dengan 1, maka MUX B-nya akan memasukkan konstanta yang kita dapat lihat pada garis hijau. Selanjutnya ada untuk menyediakan alamat dan data untuk memori atau output pada microoperation. Kita lakukan load enable sama dengan 0. Kita dapat lihat di sini pada garis biru. Kalau kita isi dengan 0, maka load yang di sini akan tidak berjalan. Jadi ini gunanya untuk mencegah agar register yang di sini agar tidak loading. Selanjutnya ada untuk menyediakan alamat dan mengambil data untuk memori dan output untuk merit microoperation.
dilakukan MD select sama dengan 1. Kita dapat lihat pada garis warna coklat. Di sini ada MUX D, kita isi dengan MD select sama dengan 1. Nanti data ini langsung masuk ke bagian register. Dan untuk selain di atas, itu tidak terlalu dipedulikan. Kita masuk ke bagian Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU. Di sini kita dapat lihat bagian-bagian dari ALU ada 3. Yang pertama ada Arithmetic Circuit dan Logic Circuit, dan yang kedua ada nanti dihubungkan ada selector di MUX. Di sini untuk memilih di antara dua sirkuit sebelumnya. Selanjutnya Arithmetic Circuit Design. Di sini ada bagian dari Arithmetic Circuit, ada n-bit parallel adder. Kita dapat dilihat di sini untuk pertambahan paralel. Yang kedua ada blok dari logic yang memilih 4 pilihan pada B input yang akan masuk ke adder. Kita dapat lihat di sini ada B input logic. Untuk catatan, ada 4 fungsi dari B select yang sebagai Y di dalam G dengan rumus AY tambah CIN. Kalau CIN sama dengan 0, kita dapat lihat kalau inputnya 0, G sama dengan A. Kalau B, G sama dengan A tambah B. Kalau B inverse, G sama dengan A tambah B inverse. Dan kalau 1, G sama dengan A dikurang 1. Kita dapat lihat di sini yang diubahnya itu yang di samping kanan. Kalau A-nya tetap. Untuk CIN sama dengan 1, kalau input byte-nya 0, G sama dengan A tambah 1. Kalau inputnya B, G sama dengan A tambah B tambah 1. Kalau B inverse, G sama dengan A tambah B inverse tambah 1. Dan kalau 1, G sama dengan A. Kita dapat di sini. Di sini dia mempengaruhi misalnya di 0, G sama dengan A tambah B A tambah 1. Sedangkan kalau B, A tambah B tambah A tambah B tambah 1. Maka kita lihat kalau dia 0, B jadi kosong. Kalau ada B, B masuk lagi. Sedangkan kalau yang terakhir 1, maka nanti dia kan harusnya ada 1 dikurang 1. Jadi G sama dengan A doang. Selanjutnya kita masuk ke 4-bit basic left atau right shifter. Kita dapat lihat gambaran dari shifter di sini ada 4 moves. Move pertama, move kedua, move ketiga, dan move keempat. Ini dipengaruhi dari IR dan IL yang berguna sebagai serial input. IR untuk right shift dan IL untuk left shift. Untuk shift functionnya S1 dan S0. 00 untuk fast B unchained, terus 01 untuk right shift, 10 untuk left shift, dan 11 untuk tidak ditekan. Untuk selanjutnya ini barrel shifter, berguna untuk rotasi untuk shift yang kita akan pilih secara sesuai dengan apa yang kita mau dari yang dikosongkan. Pertama, kita lihat di sini ada sirkuit rotasinya. Di dalamnya ada konten dari yang kiri dari 0 ke 3 posisi sesuai dengan S. Untuk S sama dengan 00 berarti posisinya tidak diubah. Untuk S sama dengan 01 berarti kita rotasi ke kiri dengan 1 posisi. Untuk S sama dengan 10 rotasi kiri dengan 2 posisi, dan S sama dengan 11 rotasi kiri dengan 3 posisi. Ini untuk kombinasi dari shifter pada MUX. Ini dapat kita lihat pada barrel yang kayak sebelumnya. Di sini kita lebih tampilannya ke basic building block. Di sini kita dapat lihat selnya 10 untuk AB dan outputnya D. Ini contoh dari 8 bit. Yang layar pertama merupakan satu shift dari 0 sampai 4. Yang layar kedua shift dari 0 2, dan layar 3 shift dari 0 1.
Dan dapat lihat di sini shift 0 masuk ke layer pertama, shift 1 dan shift 2 ke layer 3. Ini baru shifternya dapat digunakan untuk layer dari multiplexer dan dimensional array circuit yang didesain dari electronic level. Ini kita masuk lagi ke datapad representasinya. Kalau di register filenya kita dapat lihat ada A address dan B address yang di sini dan di sini. Terus ada decoder input pada D address, ada load enable untuk pada write, ada input data di D data, dan ada multiplexer output pada A data dan B data. Terus register file ini bekerja mengikuti pada clock flip-flop. Ini untuk function dari unit select atau fs codes. Kita dapat lihat di sini misalnya ada 0000, berarti dia micro operationnya f sama dengan a. Terus kalau 001 dengan get select 001, maka micro operationnya f sama dengan a tambah 1 dan seterusnya. Control word di datapad banyak kontrol input signal yang bisa diorganisasi menjadi control word. Untuk menjalankan dari micro instructionnya, kita dapat menggunakan control word values yang digunakan pada clock cycle. Kita dapat lihat kode yang pada control wordnya DA, AA, BA, MB, FS, MD, dan NW. DA maksudnya D address, BA B address, FS function select, LW register write, AA address, MB box B, dan MD box D. Misalnya kita lihat pada DA, maka di sini kita menggunakan D address. Kalau AA kita menggunakan address dan seterusnya. Ini untuk control word encoding. Di sini ada kode-kode yang digunakan pada encodingnya. Misalnya function untuk register 0, maka kodenya 000. Terus sebelumnya function pada F sama dengan A, kodenya bitnya 0000. Terus kalau misalnya kode pada NOR write-nya kodenya 0. Di sini kita dapat lihat symbolic dan binary representation pada datapad. Misalnya microoperation R1 sama R2 dikurangi R3, maka DA-nya R1, AA-nya R2, dan BA-nya R3. Dan seterusnya. Kita dapat lihat di sini untuk simboliknya. Ini untuk simulasi dari datapad. Kita dapat lihat dari isi dari bagian dari datapadnya. Misalnya DA-nya 1, ada 4, ada 7, dan seterusnya. Terus misalnya kita lihat pada register 1 dan ada 1 bit sampai 20, di sini ada 255 bit dan di sini hanya 2 bit doang. Di sini terdapat lihat isi-isinya. Ini untuk tampilan datapad sebelumnya. Sekian untuk penjelasan materi kuliah microprogramming bagian datapad. Terima kasih.